Nah gue terinspirasi enak banget ya jadi seorang penyiar. Didengar orang dia ngomong, terus dia bisa ngobrol apa aja. Ya aja catatan si Boy di era kita itu gue denger keren banget. Ya 80-an. Kebayang Ongki Alexander, ternyata teman gue sendiri Epi namanya. Bebas teman-teman MD kalau gue sih. Kalau gue 10 tahun mundur. Gue pernah nyoret ada satu tulisan yang menurut gue ini udah gak berlaku di era sekarang, radio itu udah gak kayak gini. Akhirnya gue memutuskan bahwa gue pengen jadi penyiar. Karena sama seperti ngendaliin pesawat. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari dan salam retro. Salam retro juga. Masih ingat kan? Gua Pak Lur Lebong dan di samping gua adalah Gua Budos Lisna. kebetulan gua lagi, ya maksudnya bukan gua, kita semua di sini lagi datang seorang tamu yang kita undang sengaja karena mempunyai pengalaman di bidang radio yaitu Om Kevin. Bisa dimuliakan? Selamat datang Om Kevin. Selamat datang di Retroism Plus Terima 62. kasih. Oke, Undang ke retro. Retroism. Retroism. Nah, soalnya Plus retro ada 62. banyak. Oke. Ada retro distro, ada retro bistro, ini macam-macam. Nah, ini retroism. Retroism ya. Retroism Oke. plus 62. Plus 62. Plus 62. Wah, pasti tahu dong kalau plus 62 kenapa. Nah, kenapa? Itu harus gue tanya masalahnya. Wah, jadi sekarang gue yang selama nanya balik ini. lo mulai. Kenapa Oke. namanya Jangan masih retroism? pada Kenapa bertanya-tanya. 62? Nah, plus 62 kira-kira Budas mau jawab Plus kira-kira apa? 62 ya karena kita anak Indonesia. Iya. Plus Oke. 62. Plus 62. Oh iya. Iya, kalau plus Gimana? 65 berarti kita orang Singapura. Singapura. Yes. Kalau plus 1 berarti kita orang Amerika. Retroism. Plus Retroism. 62. Retroism Kalau maksudnya? retroism, Oh, retroism. Ya, retro karena kita membawa suasana yang retro. Jadi isme-ismenya itu adalah retro. Retro ini kita batasin dasar-dasarnya dari 70, 80, dan 90-an. Nah, jadi sekarang gue mau nanya. Oke. Nah, ini Om Kevin. Ini gue nanya tuh yang nanya nih. Sekarang gue nanya. Gantian. Ini acara gue, Om. Ini kebawaan penyiar Oh masalahnya. iya, gue kebiasaan ngerti. Gue ngeri nih nanti jadi tektok gue yang di interview terus. kita ditanya nanti. Nah gini masalahnya, kita kan berbau retro. Yes. 70, 80, 90. Oke. Sementara yang gue tahu, lu udah melalang buana di dunia radio tuh udah lama. Dari tahun Mungkin udah dari berapa tahun tuh 80-an ya. 80-an. 80-an. Yes, Nah, yes. bisa diceritain nggak pengalaman lu jadi di bidang radio? Apakah lu sempet mungkin jadi MD atau Jadi jadi penyiar. penyiar atau jadi Oke. DJ? Coba silakan Om Kevin. terbuka. Sebenarnya sih dulu sih pinginnya bukan jadi penyiar radio, pinginnya jadi pilot. Secara Oh, gitu. memang anak angkatan udara, ya. Oh, oke. Tapi kemudian Tolong ya. entah kenapa terus gue berpikir satu suka musik, Nah. terus gue suka denger radio. Dulu kalau belajar tuh gue harus denger radio. Iya Jadi sama. seru ada denger musik, saya belajar. Nah gue terinspirasi enak banget ya jadi seorang penyiar. Didengar orang dia ngomong, terus dia bisa ngobrol apa aja, ini aja. Terus se-Jakarta ini orang denger. Nah terus secara memang gue anak daerah. Datang ke Jakarta logat gue masih logat daerah. Setiap gue ngomong diketahui sama anak sekolah dulu. Wow gue bilang ini kenapa ya kok gue diolok-olok terus gitu. Dalam hati cuma Lucu bilang itu. gue ya namanya anak SMA era itu ya. Pokoknya anak baru dibully. Ya udahlah nggak apa-apa gue bilang. Tapi satu hari gue bilang lu harus dengar suara gue dan lu nggak boleh bantah. Gimana ya caranya? Kalau jadi bos kan lama. Nah. Kalau mau jadi manajer minta kan lama. Ada proses. Yang paling cepat Oke apa nih, ya? oke Radio. banget. Radio kalau Langsung. ngomong berarti mulai deh tuh ngayal bikin radio. Bikin radio beneran. SW. Pemancar SW. Di kamar gue bikin itu beneran gue naik motor terus gue bawa radio SW gue keliling dari Cempaka Putih, rumah di Cempaka Putih sampai ke Pasar Baru. Ih, dapet suara gue. Gue udah puterin lagu. Wah, di situ. Setiap pulang kuliah dulu gue malamnya siaran di radio SW sendiri. Gue puterin lagu, gue puterin ini, ngarang aja. Keren banget bisa Awalnya. gitu ya. Gue tarik antena dipol dari ujung ke ujung rumah, terus kamar gue di atas, gue taruh itu dan itunya gue taruh jauh-jauh kan dia pakai lampu tuh, Iya. panas ya. Nah gue taruh di situ dan gue siaran. Kalau orang kok jadi break-breakan, kalau gue enggak, gue siaran. Langsung siaran ya. Siaran muterin lagu-lagu yang gue suka, terus gue Lucu coba banget. keliling lagi, Halunya dengerin. pada siapa halunya? Ngarang, hayal. Ayal. Oh, Iya. oke. Gue hayal, kita dulu kan belum ada HP, ada telepon cuma telepon rumah, nggak mungkin dong gue kasih nomor telepon rumah. Akhirnya
Gue cuma berhayal bahwa gue menyapa seseorang, menyapa teman-teman gue di SMA, gue menyapa, itu diawalin kegilaan gue tentang sebuah radio. Nah terus gue mulai mendengarkan radio profesional. Gue bilang, wah keren banget ya. Pasti mereka pergaulannya seru gitu kan ya. Karena kan penyiar ya suka ngarang-ngarang ya. Berhayal ya. Jadi berimajinasi. Dan ternyata bener. Gue tanya, nah waktu itu gue suka denger radio Prambors gitu ya. Catatan si Boy di era kita itu gue denger keren banget. Ya 80-an. Kebayang Ongki Alexander, ternyata teman gue sendiri Epri namanya yang mau jadi suara Ongki Epri, gitu kan. iya. Nah jadi tapi keren, gue bilang kok bisa ya, gue bisa membayangin Ongki ke Epri. Wow gue bilang gitu, oke. Nah dari situ gue coba, gue pingin sekolah penyiar. Zaman kuliah kemudian gue ambil sekolah singkat penyiar. 3 bulan latihan vokal, latihan segala macam. Nah di latihan vokal itu akhirnya gue coba masuk radio kampus. Oke. Kita bangun radio kampus, gue anak ekonomi sendirian dan teman-teman gue semuanya anak teknik. Dan itu radio anak teknik bukan anak ekonomi. Memberanikan diri untuk bergabung sama anak teknik. Sambil ditanya sama senior, ini teknik ekonomi biasa gak akur gitu ya. Nah, tapi gue sendiri dan gue siaran. Dan gue bilang, ini kegiatan. Jadi boleh dong, ini kan kegiatan kampus, boleh dong. Boleh. Universitas bentuknya, bukan fakultas. Oke, masuklah gue di situ, disitulah. Nah, teman-teman gue semuanya waktu itu adalah operator radio Prambors. Kenapa nggak ngelamar jadi penyiar dalam hati gue? Gue coba ngelamar, lah ke radio, 2 radio, SK dan DMC. Diterima lah gue di DMC sebagai penyiar. Waktu itu yang wawancaranya Bapak Edi Baginda terus almarhum Sis. Nah disitulah pertama kali gue terjun ke profesional as a penyiar profesional. Nah gue tahu kayak gini jadi penyiar sesungguhnya. Terus memang dia nggak main-main gitu, memang profesional. Kita harus baca berita, berapa kantor dihitung dan itu seru tuh. Gimana cara ngitungnya ya? Udah. Pas masuk vokal lagu, pas kita selesai ngomong. Karena pakai operator kan ya seru. Iya. Dan di situ gue akhirnya, wow ternyata punya fans ya. Ada fans atau mau ketemu dengan namanya dulu masih nama asli kalau di sana. Nah terus 1 tahun di sana, terus kemudian gue ditelepon sama trainer gue, kebetulan dia ada di KISS. Vin, lo mau gak siaran di KISS? Gue pingin di Mustang. Waktu itu masih anak muda dong, pingin gue liat Mustang keren banget. Masuk ke, ini ada Mustang Rendezvous gitu-gitu kan. Gue pingin jalan rally-rally ala-ala dalam kota gitu. Ternyata gue gak bisa, Mustang penuh. Gue masuk KISS. Tapi KISS kan berbahasa Inggris. Enggak, kita lagi nyari penyiar berbahasa Indonesia. Karena waktu itu ada aturan pemerintah tidak boleh 100% berbahasa Inggris. Itu tahun 90-an itu ya? Iya, zamannya Harmoko kan waktu itu nggak boleh 100%. Nah kita kena aturan itu akhirnya gue masuklah penyiar berbahasa Indonesia di KISS. Gue siaran dengan bahasa Indonesia. Sosok bahasa Inggris dong. Kena marah. Bahasa Inggris gue gak bagus. Kata bos gue, lo masih mau ingin siaran atau enggak? Itu kisah gue yang menurut gue drop gue. Oh ternyata menurut gue bagus, ternyata menurut orang lain gak bagus gitu kan. Gitu ya. Udah gue tulis, udah bener nih ngomongnya. Ya teman-teman gue lama di luar negeri. Penyiar-penyiarnya. Anak dubes, anak ini. Lagu gue di Indonesia doang. Jadi kan walaupun pula lagi bisa ya. Orang daerah lagi. Aksennya kan beda. Pronunciation-nya beda. Nah jadi makanya oke gitu. Biasa makan nasi, bukan burger gitu kan. Nah jadi itu awalnya terus gue coba. Gue tantang diri gue sendiri. Kok gue gak bisa lebih bagus dari mereka ya? Gue penyiar paling jelek. Orang lain training 3 bulan, gue 6 bulan. Gitu ya? Iya. Dan bahasa Indonesia pula lagi. Nah akhirnya gue coba jalan sendiri gue sendiri. Gue baru inget tuh, oh iya ya. Ini kan hayal. Iya. Gue ngayal lah. Orang fans gue belum banyak. Di situ fan-fannya yang penyiar-penyiar yang udah senior, yang berbahasa Inggris keren menurut karena targetnya ekspatriat dan waktu itu ekspatriat. Terus kemudian kita rubah menjadi eksekutif muda wanita karir. Gue bukan eksekutif muda wanita karir, gue mahasiswa waktu itu. Tapi kan mindsetnya gue gimana ya masuk. Gue belajar tentang kayak ginian kalau orang kantoran, kayak gini kalau yang ceweknya wangi, cantik gitu kan ya, yang cowoknya ganteng, keren dan mereka di ruangan ber-AC. Kalau dulu kan kampus belum ada AC-nya. Ya, jadi makanya enak banget ya gitu. Terus dan kan datang meeting talk show gitu. Wah, keren, gue liatin, gue kenalan, coba kenalan. Oh gitu ternyata industrinya.
Nah dari situ gue mulai. Tapi gue gak punya fans. Karena baru. Gue menghayal. Yang mbak tadi talk show sama mas-mas tadi. Padahal gue cuma salaman, halo Kevin. Ya ini. Gue ingetin namanya. Dari situ malamnya gue sapa. Halo mbak, seneng banget tadi kita meeting. Padahal gue gak meeting men. Gue gak meeting. Cuma salaman doang. Tapi ngayalnya gue udah meeting di ruangan meeting. Udah jadi bos lagi ini gitu kan. Ya gue harus menempatkan diri gue sejajar sama mereka di segmen gue gitu kan ya. Gue coba masuk ke situ dan ternyata mulai muncul tuh satu-satu. Wah Kevin. Gue bilang berhasil ya ternyata manusia hayalan ini. Fans hayalan ini berhasil. Nah di situ membuat gue semakin antusias dan begitu banyak penelpon, banyak dulu tuh bukan WhatsApp, masih fax. Nah, masih fax, kemudian bukan terus ke SMS, ya kan? Iya, betul. Nah, eranya pager, telepon manual gitu. Dan gua adalah penghabis kertas fax. Akhirnya. Luar biasa nih pengalamannya. Sekali siaran gua 168 dan rekor gua terbanyak untuk 2 jam siaran itu 182. Wadaw, keren. Luar biasa. Oke. Berarti lu bisa berhasil menembus segmen yang dituju ya. Iya. Berarti kan padahal dunia lu udah beda. Dan gitu. pokoknya kalau Kevin habis siaran dulu dimarahin sama bagian umum. Lu ngabisin kertas fax dulu. Itu udah sampai ke bawah. Karena kan kita selesai jam 12 kan waktu itu gue memang lagi skripsi, terus kemudian sampai kerja gue, sempat kerja di bank asing gue, di analis kredit. Tapi malamnya gue siaran, jadi gue siaran malam waktu itu. Nah di situ kan selesai siaran kita jam 12 nih, buka request dan segala macam. Ya kan request kadang-kadang telat, karena antrinya banyak. Ya gue pulang dong jam 12. Besok pagi itu kelas kertas fax udah gulung di bawah. Itu yang menurut gue selalu kena marah. Jangan bodos salah satu. Emang udah cukup umur waktu itu. Udah dengerin ya. Oh, udah dengerin. Di situ terus gue memilih untuk berkarir di radio. Gue memutuskan keluar dari bank. Menurut gue dasi bukan, belum pingin pakai dasi biar keren. Tapi lama-lama gue dasi untuk apa gitu. Ya udah, akhirnya gue buka dasi. Gue ditawarkan untuk menjadi full time, menjadi music director. Musik director. Bisa dijelasin nggak tuh musik director sebenarnya? Mungkin dari sebagian retrois nggak? Oke, musik director itu adalah satu divisi atau dia personnya. Ada divisi musik namanya. Nah, divisi musik director itu adalah orang yang nge-set musiknya. Dan kalau musik director lebih ke gimana cara hubungan kita dengan label company, dengan manajemen artis dan segala macam. Tapi di belakangnya ada namanya librarian. Library itu yang nge-set lagunya, nyusunnya, itu kita punya asisten. Nah kalau kita musik director nih kita coba datang ke label, bukan hanya minta CD ya, tapi gimana cara kita bikin sebuah kerjasama atau menyambung bisnis antara label company atau manajemen artis ke radio yang bersangkutan. Dan lebih besar lagi adalah ya event dan segala macam lah, pokoknya turunannya itu. Dan gue sempat sampai membuat beberapa kompilasi, salah satunya Slow Machine. Nah Slow Machine itu, dan itu langsung hari Rabu. Jadi kan kita ada Slow Machine dari Rabu. Nah gue bikin CD-nya, kompilasinya itu waktu itu 1 tahun 2 bulan untuk clearance-nya, clearance lagu-lagunya ke regional, dan itu akhirnya keluarlah Slow Machine edisi pertama dan langsung sold out. Itu kalau denger namanya Slow Machine, berarti itu lagu-lagu slow semua. Oh kayaknya gue lihat gak cocok banget lo dengan pribadinya begini, kenapa bisa lagu-lagu slow yang diambil? Berarti lu gini ya? Gorok banget sebenarnya. Gorok banget. Berarti lu bikin playlist di situ ya? Playlist itu ya? Playlist. Oke, yang akan disiarkan apa nanti? Yes. Oke, waktu itu di area Rakis itu memang karena gue MD-nya, tapi musik director itu bukan gue doang. Jadi kalau salah kaprah itu kalau bilang MD-nya gue berarti lagunya gue yang ngeset, bukan. MD itu hanya menjalankan tugas sebagai music director. Tapi lagu itu harus melalui satu proses namanya FGD. FGD itu contohnya kita bertiga nih. Oke. Kita ada satu lagu. Terus kita bilang, menurut lo lagu ini kenal lo gak? Kenal. Mbak, jadi lewat forum. Gue enggak. Ya berarti 2 ini masuk, berarti itu lagu. Berarti gue kurang pergaulan, gak tahu lagu itu. Nah gitu yang membuat waktu itu lagu Kiss itu jadi sangat kuat. Karena didiskusikan dulu sebelum di on air. Sebelum radio lain melakukan FGD kita udah ada FGD. Gitu ya. Tanpa sadar. Akhirnya gue baru paham namanya sekarang itu FGD.
Itu dulu apa? Pikirin apa Gue namanya? gak tahu, cuma karena gue bilang gue gak kenal lagu ini enak. Gitu. Kata bos gue, kata PD gue, enak Vin. Kok gue gak tahu ya? Oh ya udah, enak, bener. Gue masukin ya, masuk. Tapi itu tahun-tahun 90-an tuh berarti Tahun ya? 90-an belum ada. Oke, itu zaman-zamannya lagunya apa tuh kalau 90-an yang Kalau gue kan Kiss dulu tuh mainnya 80, 90 ya. 80 90 memang eranya di 90 Iya, ya kan. memang Jadi target maksudnya audiensnya kan waktu itu memang eksklusif muda wanita karir, mereka kan berarti remajanya di tahun 80-an. Iya, iya. Oke. Tahun itu kan masih tahun 90. Iya, Berarti iya, kan 80. Nah, jadi gue mainin 80-an. Nah, pada saat sudah masuk tahun 2000 awal, gue mulai bergeser tuh 80 ke 90, 90 ke 95. Nah, bergeser lagi masuk tahun 2010, geser lagi mulai masuk yang jadi radio itu kalau menurut kalau nggak salah ya, terserah yang lain lah pokoknya. Bebas teman-teman MD kalau gue sih. Kalau gue 10 tahun mundur. 10 tahun mundur ya. Karena kalau nggak lama-lama jadi radio kakek-kakek nenek-nenek. Oh, gitu Lah? ya. Terlalu Tua, tua. tua banget lagunya, nggak geser-geser. Orang udah muter lagu apa, lu masih lagu apa gitu kan. Akhirnya lagu itu ditinggal. Nah jadi makanya radio itu dia akan bergeser sesuai dengan tahunnya. Ini 2023 gitu kan ya. Nah kita harus bergeser 10 tahun mundur ke belakang supaya masanya sekarang Gen Z loh. Iya, iya. Gen Z. Gen Z Iya, iya sekarang betul ya. betul. Kalau kita kan Gen X. Bukan, kalau gua udah baby boomers. Baby boomers. 52 gue. Oh, Masa sih baby boomers? Baby boomers 52. kelahiran Enggak 52. Gen Z. Iya, baby boomers betul. Baby boomers. Anak gua Gen Z. Kalau Gen X kita. kalau Gen Karena hal ini Gen X. Iya, kita Gen XY. Gua baby boomers. Iya iya betul 50-an. 52. Ih, kakak bedanya dikit lagi sama aku. Hah? Bedanya dikit. Oh gitu ya? Berarti ya X lah kita ya. Ya X lah ya. Oh, maksudnya 52 umur 52. Iya. Oh iya, benar benar. Iya, Gen X masih Gen umur, X. Gua kira Gen tahun X. 1952. Iya, baby boomers orang tua kita. Iya, Oke, iya. berarti X Kalau ya? Kakak masih ada lah. Oh berarti gue masih muda berarti ya? Masih. Lanjut. Setelah itu kita Dia nggak terima. Gue jadi 52, seneng nih, baby terasa muda boomers. semua. Sebentar rambut kita jadi hitam semua nih, tenang Yoi, aja. yoi. Terus gimana setelah itu? Setelah itu berjalan, tapi gue tetap pengen siaran bandelnya. Udah Bandel jadi emang musik nih director, pingin tetap siaran. Karena gue ngerasa, gue tuh datang ke radio ini pengen siaran, bukan pengen jadi musik director, bukan jadi manajerial, bukan pengen jadi. Kok waktu pada saat gue mulai masuk jadi PD, ngurusin urusan orang, penyiar ngadu ke gue, mas gini, mas gini. Kok jadi mau ngurusin urusan lu sih dalam hati gue? Gue juga punya urusan. PD itu program director. Program director Oke, naik iya. setelah MD kan gue jadi dari MD gue ngurusin off air jadi markom bantu marketing pokoknya ditanya Kok jadi "Lu masih- repot?" semua pokoknya gue mau semua gue bilang gue mau pengen belajar kunci gue cuma pengen belajar tapi gue gak mau di divisi itu gue cuma jadi MD oke. Tapi abis itu MD udah selesai kerjaan gue terus Pin bikin event yuk ayo nongkrong di Planet Hollywood di Hard Rock segala macam bikin event Pasig Disco gitu kan ya dan gue dapat passion lagi di situ ternyata gue anak event ya daripada nongkrong di kantor seharian gitu kan depan komputer udah gak ada kerjaan terus ngeliat-ngeliat yang gak bener gitu kan ya mendingan gue keluar ketemu orang ngobrol gitu kan ya nah akhirnya dapat teman baru akhirnya dapat setiap datang ke sebuah kafe Kevin mau minum apa makan apa alhamdulillah makan minum gratis gitu aja kan di era itu nah jadi gue bilang mantep nih akhirnya yuk kita kerja yuk bikin event keranjingan bikin event. Target gue di event adalah gimana caranya event itu rame. Gue gak peduli, gue udah gak nonton event. Gue waktu MD gak pernah nonton konser. Gue gak suka datang nonton konser, gue gak mau datang ke event. Basicnya gue bukan anak dugem. Tapi gue pingin bikin acara dugem. Kepuasan gue adalah pada saat acaranya gue bikin rame. Gue cuma nongkrong di parkiran, gue liat parkiran sampai susah. Pernah ada satu kafe, gue datang pokoknya Gatot Subroto, The Planet lah ya, sebut aja gitu. Itu semua mobil udah melipir ke sebelah kiri. Berarti semuanya akan antri masuk ke Planet Hollywood untuk sebuah event gue. Itu gue cuma bilang, yes, gitu doang. Happy langsung ya. Iya, tapi kepuasannya cuma ada di situ. Iya. Eventnya udahlah gitu. Terus berarti lu semacam kayak event organizer juga ya, IO gitu. Enggak ya? Udah macam-macam, Udah gua macam-macam udah ya? udah macam-macam udah Macam. MD, Tapi yang bikin ini, bikin event
Dia dari Planet Hollywood, Hard Rock, Borobudur minta segala macam tempat minta akhirnya waktu itu. Tapi yang paling berkesan waktu lu bikin event apa waktu zamannya retro itu terutama ya, maksudnya rock. ya. Waktu itu kita punya program slow mesin, gue turunin slow mesin gue bikinin ada waktu Valentine gue bikin Candlelight. Nice. Romantis. Terus gue punya rock weekend gue turunin namanya rock. Weekend jebret. Nah, habis itu klasik disco gue turunin namanya Back to the Dance Floor. Oh iya, Back to the Dance Floor. Itu. Nah, itu gue bikin eventnya dan di situ ya dari tidur kedang ngobrol-ngobrol kayak gini. Kita bikinnya seru-seru. Jadi ternyata bisnis itu diawalin dari ketemu, ngobrol, dapat jalan tengah, salaman, deal, yuk bikin. Iya. Jadi istilahnya sebelum Bukan ada uang sih, bukan uang, gak penting sebelum sih. ada program gitu ya. Sebelum ada program itu mulai, misalkan di radio kayak tadi ada Back to Dance Floor, terus apa Rock Weekend, lu memasarkannya dengan cara, maksudnya mendekatkannya diri dengan cara event itu dulu ya. Seperti itu contohnya. Ketemu orang, bikin event. Ada acara dulu baru gue bikin event. Kalau enggak orang nggak percaya. Kita bikin event itu karena ada acaranya dulu. Ada acaranya. Jadi basicnya radio itu adalah uji cobanya, ya kan? Kita ngelakuin uji coba, diterima pasar nggak sih? Wah pasar menerima ternyata banyak nih. Coba deh kita bikin offernya. Ini pendengar pasif kah? Atau cuma hantu? Kan nggak jelas orangnya nggak ada gitu kan? Nah kalau begitu jadiin off air bener-bener ada orangnya dan kita ngeliat dan kita salaman, wow seru bro, gini-gini, thank you banget ya bikin lagi dong. Di situ kepuasan. Iya. Bahwa on air lu berhasil, ternyata banyak dan orangnya ternyata punya daya beli. Gitu ya. Kafe senengnya adalah tempat mereka malam itu eventnya rame dan mereka bisa jualan. Dan tempat mereka seru dan mereka punya portfolio. Gua punya portfolio. Ujung-ujungnya itu aja. Iya, ada timbal balik. Ada timbal balik. Betul. Gue dapet event, mereka dapat portfolio, kafenya jadi rame, jualannya malam itu. Dan gue pernah memecahkan rekor penjualan Hard Rock Cafe Jakarta terbanyak selama Hard Rock berdiri di Indonesia. Wah, luar biasa nih. Itu beneran. Itu waktu dia di FX. Oh, itu penuh ya. Dan gue pulang, udah sesek gue. Atas bawah udah penuh, gue pas keluar itu sampai tangga jalan ke bawahnya eskalator. Ya, event apa? Disco. Oh, disco. Iya. Gue coba pakai DJ, gue nggak pakai DJ mana-mana, pakai DJ-nya Kisah aja waktu itu. DJ Kisah aja ya. Edwin Faiz. Iya. Nah, jadi ya itu aja cukup menurut gue yang bisa. Jadi kekuatan event kadang-kadang bukan kekuatan dari star yang kita bikin. Nah ternyata seorang Faiz Edwin adalah star untuk klasik disco di era itu. Jadi dia datang. Jadi orang pada datang. Iya. Betul. Nah Rock Weekend programnya yang menjadi star, bukan announcernya. Kita nggak ada yang rock banget penyiar kita biasa aja semua penyiar umum. Tapi kenapa Rock Weekendnya? Tapi kekuatan musiknya dan kekuatan programnya yang membuat orang akhirnya kumpul di situ begitu bikin event. Ya mau siapapun home bandnya, yang penting nyanyi lagu itu mereka nyanyi semua, turun semua ke floor. Udah ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, ya, udah. Balik lagi ke namanya Kevin Onyx. Cerita dong. Nama Kevin Tadi kan Onyx. belum diceritain. Iya. Nama gue kan ada nama asli. Iya, nama gue sih Kan bukan punya. Kevin, nama gue aslinya Tit. Oke. Terus? Nah Kevin Onyx itu jadi kalau Kiss dulu tuh kan zaman dulu penyiar tuh harus ada nama depannya nama lain lah ya, nama samar sebutannya. Nama panggung lah ya. Nama panggung ya. Nama panggung, stage name. Akhirnya kita tuh namanya depannya harus bule. Belakangnya harus batu. Ya. Akhirnya dipilih ada beberapa nama, George apa segala macam. Kayaknya nggak cocok Kevin, ini lu tuh George gitu. Nggak cocok namanya ini. Akhirnya dulu ada namanya penyiar kita Tracy Emerald, dia bilang Kevin aja gitu. Gue inget banget itu Tracy yang ngasih. Kevin, oke Kevin gitu kan. Oke Kevin, belakangnya apa nih? Ada apalah, ada apa-apa. Akhirnya kayaknya Onyx deh. Kenapa mesti Onyx? Nggak tahu jawabannya. Akhirnya gue tahu batu Onyx itu hitam. Jangan-jangan gue hitam. Onyx itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Batu alam Onyx, ya? batu kayak Onyx gitu hitam dia warnanya. Hitam itu ya. Ya, makanya gue pakai baju hitam. Nah jadi gue adalah Onyx, Kevin Onyx, dan itu nama itu yang gue bawa sampai sekarang. Gue pindah-pindah radio manapun gue tetap pakai nama Kevin, tidak menggunakan nama asli. Pun di kartu nama. Oh gitu. Iya. Tapi nggak sampai rubah ini kan sertifikat kelahiran ya? Tidak. Oh enggak. Nah kecuali dulu sempat ada tanda tangan Kevin Onyx. Akhirnya gue hilangkan tanda tangan itu, tetap gue pakai nama asli tanda tangan. Karena itu akhirnya menjadi masalah. Pada saat hal-hal penting gue tanda tangan pakai tanda tangan Kevin Onyx. Gue lupa, gue keterusan.
Nah, jadi nama itu udah nempel banget. Sama seperti kalau dulu di bawah gua satu tingkat ada namanya Johnny White. Ya. Nah, Johnny White gimana Johnny White tuh juga ceritanya? sama, namanya dia bukan Johnny White, nama aslinya. Tunggu. Gue Yang mau ngomong udah dulu ya. pernah kita undang. Retrois kan pernah tahu ya, kita ada episode dengan Johnny White. Nah, ini Nah, sekarang ini cerita Johnny White. tentang Johnny White. Ada dia teman gue juga dulu dan gue pertama kali dia memang dia lama di luar negeri, kemudian dia orangnya apa adanya, jadi jujur banget gitu kan. Nah, jadi dua nama yang paling nempel di penyiar yang sampai hari ini masih dipakai adalah Kevin Onyx dan Johnny White. Oke, benar Johnny White gitu ya. Nah, Johnny White itu kenapa dia white belakangnya? Karena dia Kan beda. jujur. Kita semuanya batu, dia sendiri warna. Pertama kali disematkan nama warna itu Johnny. Tapi kenapa nggak black? Kenapa white? Karena dia jujur. Itu dua kuncinya. Oh gitu. Cewek. John, lu kenapa gak cerita waktu itu, waktu episode kayak itu? Lupa kali dia lupa. Oh lupa ya, Lupa. atau malu kali. Gitu. Oke, Bocorin deh, keren. Mas Kevin. Oke, itu Ya. ada pertanyaan. XG. Kevin berkenan dengan nama ya. Mm-mm. Kalau di radio itu emang dari dulu ya pakai nama samaran, nggak pernah nama asli. Kalau sekarang udah nama asli. Oh gitu. Kalau sekarang penyiar-penyiar tuh nama asli. Desta, Gina, contoh gitu ya. Atau Ronald, Tika. Nama. Kalau dulu kenapa tuh? Kalau dulu tuh nggak ngerti ya. Kalau waktu itu karena gue sih terima sebagai ya namanya juga penyiar baru, terima-terima aja. Tapi ada untungnya. Untungnya adalah pada saat ada telepon masuk. Dulu kan belum ada HP. Ya. Kalau sekarang mau nggak kenal kita nggak angkat. Kalau dulu mau cari nama Tit. Nah, gue tau tuh pilihannya orang rumah anak kampus. Nah, kalau mau ketemu Kevin, tanya dulu siapa. Kenapa? Kadang-kadang ya cuma pingin ngobrol aja. Tapi kan kita habis itu kan harus kerja. Ya. Nah, fans contohnya. Fans telepon. Nggak ditemenin nggak enak. Nanti dikira kita sombong, tapi ditemenin. Kadang-kadang mereka betah di malam. Akhirnya gue nggak kerja. Wah, habis telepon sampai malam. Iya. Dia datang siang nih habis siaran jatuhnya. Atau kita udah siaran malam, mereka datang. Iya. Ya Iya, ngerti gue. mereka, gue harus pulang besok kerja. Contoh waktu gue masih kerja di bank asing gitu kan. Tapi gue harus nemenin dia. Mau gak mau jadi jam 3 pulang, baru jam 2 pulang. Sampai selesai siarannya jam 12. Bukannya kita gak mau nemuin, tapi kalau nemuin nanti jadi salah. Takutnya lupa waktu. Atau gak tahu waktu. Nggak tahu Bilangnya dua. Iya. Yang studionya digandul ya. Iya, dulu zaman ya. dulu kan masih gandul. Nah, Udah gitu itu. malam serem kan. Jadi kan, nah kalau masih udah di tengah jauh kota tuh. sih gak apa-apa. Pilihannya ya paling nginep di studio. Oke. Gitu kan ya. Karena besok pagi ya kantor gue juga di Sudirman waktu itu. Ya, tapi kalau di gandul, ya Cinere tuh ya. Digandul Iya. Cinere. mau nggak mau dulu ya. kalau udah ada tamu yang datang dan gue harus nemenin. Karena masih pakai pakaian kerja, yang nggak ganti baju. Harusnya pulang dulu mandi ganti baju. Ini mandi di studio pakai baju kemarin. Gue ke kantor. Nah itu sih. Ayo. Tapi bener loh, balik misalkan pakai nama-nama komersil gitu. Kayak gue misalkan pakai Palu Rubong ya. Kalau misalkan ada telepon, nyebut nama gue asli. Ah ini pasti kalau nggak nawarin barang debt collector. Ya enggak. Bener ya enggak? Betul ya? Jadi ada sensor sendiri. Ada sensor sendiri, benar. Keuntungannya sih di situ. Tapi kekurangannya ada pada saat itu dikira gue bukan yang seperti sekarang. Gitu. Jadi orang ngira gue tuh wah Kevin tuh pasti orangnya keren. Ini. Ya pas nemu ya gini aja orangnya. Karena berdasarkan suara Iya, dengerinnya. satu suara. Kedua namanya Kevin. Keren nih, Oh, bule nih pasti nih. kebayangnya langsung. Tapi juga keren kok. Nah itu maksud gue, itu yang kekurangannya. Nah jadi kan Gitu ya. ganteng, cantik itu kan masih orang-orang beda. Relatif gitu ya. Sangat relatif. Jadi fans pun melihat kita melihat pendengar kita juga relatif. Menurut gue, nah tapi kalau dia lagi cari jodoh. Iya, Kalau enggak, kan cuma temen. Ya temenin aja menurut gue ya biasa aja gitu kan. Kita berteman, makin banyak teman, ketemu jodoh, apa kabar, nggak ketemu. Gimana Kis? Gue kadang-kadang lupa, ini yang gimana dulu ya. Tapi ternyata dia ketemu. Ingat. Nah, gue kadang-kadang suka nggak enaknya di situ. Karena banyak ketemu orang, banyak yang datang ke studio gitu kan. Sampai kadang-kadang ada beberapa MD nih yang lama gitu, ketemu lagi. Siapa ya? Gue sampai bilang, jujur ya bro, gue lupa sama lu, gue bilang. Mohon maaf, gue sampai ngomong kayak gitu. Kenapa? Daripada so asik. Iya. Bro, apa kabar bro?
bro, lu tahu nama gua nggak gitu kan, nggak enak jadinya kan, kasarnya gitu. Nah jadi gue better nanya, karena saking banyaknya ketemu orang, karena gue seneng ketemu orang, ngobrol dengan orang. Nah itu yang salah Dari satu radio mungkin ke radio. kenapa jadi ke radio ya, hobinya ngomong sih kayak gini. Tapi itu serang gue cukup appreciate, maksudnya gue undang lu tapi lu tetap masih inget gue gitu. Kalau ini mah pasti inget, ini baru-baru banget masalahnya, jadi kita baru fresh from the oven. Iya, kita baru berapa Simon Le Bon gitu tahun loh. ini kan Yoi. kenal, sebelumnya Dengan enggak gitu kehebohan kan ya. yang lebih dekat kita ngobrol gitu intens. Nah kalau cuma say hi sih ini, ya mungkin kita lupa kali gimana ya, pernah ketemu kadang-kadang gitu kan, kayak dejavu. Dejavu loh. Om Kevin, ya gitu. mau nanya ini, berarti kan nyambung lagi nih Om Kevin sekarang juga Pak Dos. Berarti pakai namanya bukan Kevin Onyx dong. Pak Dos. Di kampus juga Kevin. Ngajar kan? Ngajar, gue belum tahu, coba Ngajar, ceritain. kan? Sempat ngajar 3 tahun, kemudian gue sempat kampus ya LSPR, tapi kemudian kampus kan pindah ke Bekasi. Nah akhirnya rumah di Pamulang, kantor di Sudirman, gitu. Ngajar di Bekasi. Gue pamit dong izin. Tua di jalan. Tua di jalan. Ya jadi makanya gue bilang, Muter-muter ya. Bu saya pamit ya langsung sama owner, saya pamit. Jadi saya tidak ngajar, tapi beberapa kampus minta gue ngajar, tapi saat ini karena lagi konsen nih, membangun sebuah radio lagi gitu kan ya, untuk membangun dia menjadi besar lagi. Jadi gue putuskan stop dulu. Dan tapi ini ada beberapa kampus juga yang minta, ini ngajar deh. Gue bilang kalau gue sarjana ekonomi, tapi gue tawarin jadi ngajar ekonomi gue gak mau. Kenapa? Itu hanya menurut gue dapat ilmunya dari kampus. Tapi kalau suruh ngajar radio, karena gue pelakunya, gue tahu di lapangannya seperti apa, gue tahu bagusnya gimana, kurangnya gimana. Nah itu yang gue pingin ajarkan ke siswa. Ya. Jadi gue Passionnya di situ. pingin jujur bahwa industri itu sekarang seperti ini. Gue pernah nyoret ada satu tulisan yang menurut gue ini udah gak berlaku di era sekarang, radio itu udah gak kayak gini. Nah sekarang udah digital man. Radio itu sudah tidak menjadi konten lokal. Yes. Sekarang kalau kita siaran terus kita pakai YouTube atau streaming, mau nonton dari Manapun, planet Mars pun kalau sama ada jaringan wifi bisa ditonton kan. Suaranya bisa didengar. Jadi kontennya udah worldwide. Oke, balik mengenai digital ya. Berarti kan lu ngalamin zaman-zaman peralihan teknologi ya, kita generation X ya, pasti ngalamin dari yang analog ya sampai yang ke digital. Nah, kalau lu sendiri yang berkutat di bidang radio itu udah berpengalaman, menurut lu lebih asik mana? Zaman analog atau digital? Dua-duanya punya keseruan. Dua-duanya ada keseruan. Oke. Dan serunya masih zaman kaset, ya kan ya. Gue bisa cue, lepasin, gitu kan sesuai ini. Itu ya. Susun, habis ini masukin kaset. Oke, itu serunya. Jadi gue bisa, gue mau ngomong yang di sini deh gitu. Kalau sekarang lebih gampang, tinggal digeser, gue ngomongin di sini gitu kan ya. Nah, kalau dulu serunya, gue sudah sini ini deh gitu. Kalau sekarang nggak bisa diputar, atau sekarang bisa dipindah juga. Jadi di sini lebih memudahkan, di sini ada keseruannya, gue punya challenge. Kalau orang yang nggak suka challenge, mendingan sekarang. Tapi kalau gue suka challenge, jadi gue pernah ngerasain era dimana nge-cue kaset gitu kan ya. Nah sekarang gimana Om tuh caranya? Kok Om sih? Bang, Mas. Gitu. Gini caranya. Oh gitu. Nah jadi oke gitu. Nah kemudian pindah ke era CD gitu kan ya. Ke era CD. Era CD itu permasalahannya adalah pada saat kita nggak rapi. Kita geragasan. Kadang-kadang penyiar udah datangnya telat gitu kan, mewet waktu. Buka terus masukin CD-nya, seret, baret. Tiba-tiba lagunya lagi diputar, lagi dengar mau masuk lagu, cek, mati udah. Nah itu udah harus standby CD berikutnya apa segala macam. Nah itu, jadi kalau dia bilang penyiar itu enak ya jadi penyiar dengan lagu, coba aja. Kenapa akhirnya gua memutuskan bahwa gua pengen jadi penyiar? Karena sama seperti ngendaliin pesawat. Iya kan? Seru. Bener. Analoginya gimana sih, coba-coba gimana? Ini kan ini mixer. Kalau gue pernah masuk, karena bokap dulu Auri di Angkatan Udara, jadi gue tahu kabin kokpit pesawat itu seperti apa. Gue pernah masuk pesawat jet. Pesawat jet itu kayak gini gitu kan. Dalamnya ada instrumen-instrumennya.
Ini sama. Track kalau sekarang itu ya. Kalau di sini ada track-tracknya, terus ada tombol-tombolnya, terus ada parameter pengukurnya. Kayak pesawat. Jadi makanya gue bilang Betul. pilot. Makanya dulu namanya waktu KISS kita namanya KISS Air Force. Yes. KISS Air Force. KISS Nah, Air Force. di situ gue bangga. Oh, Air Force. Gak jadi pilot juga, gue sekarang pilot di radio. Mengudara Yes. suaranya. Mengudara kan? Mengudara juga. Ya, mengudara bener. Mengudara kan. Oke, Kevin Ani mengudara menemenin Anda semuanya bla 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 gitu kan. See you next time, bye. Gitu katanya udah selesai kan. Kalau di pesawat kan, terima kasih sudah terbang bersama kami gini di penerbangan berikutnya. Sama kan? Sama. Iya benar. betul. Nah, waktu kita berangkat, halo saya Kevin Onik ini kan pilot juga, halo saya dengan pilot ini. Sama kan? Sama. Ini hayalan gua. Karena gua adalah orang hayal, gua adalah pilot gitu. Cuman bedanya apa? Kagak ada pramugarinya. Hah? Ada apa tuh? dong. Balur lah dia Tinggal gitu. Mbak bikinin minum. Ada itu pramugari. Iya benar. Iya kan banyak teman-teman Kali juga. hayalan juga gampang. Kan cakep-cakep juga nih ada penyiar-penyiar udah anggap aja pramugari gitu kan. Kevin, hai gue udah pramugari gua cakep-cakep. Aduh, oke. Pertanyaan lagi dari XQ. Ya. Dulu siaran pakai kaset ya. Yes, iya. Kita kan tahu kalau anak-anak zaman dulu tahu kaset tuh kalau udah berkali-kali di kan pakai pensil atau enggak itu nanti Ngegulung, keriting. ribet lah gimana. Itu gimana sih kalau misalnya sampai terjadi pada saat mau pasang lagu itu terus putus kasetnya gimana tuh? Oh, ya Pernah. wah pernah. Sering. Mending, Iya, gimana? mending putus, Apa tuh? ngegulung. Ini. Ngegulung kitanya itu pernah sering hampir kan berhenti itu. Hmm. Ya itu kenapa tadi seorang penyiar itu memang harus kita kalau lagi kayak gini kan kita bisa break. Kalau lagi kerja break dulu deh. Kalau di ruang siaran nggak ada, karena hitungnya detik. Nah jadi detik itu adalah setiap ada kegagalan dead air. Kalau pesawat auto nabrak gunung atau nyinggung laut, pilihannya cuma itu. Pada saat gagal, ya, atau nabrak burung kalau di udara. Tapi kalau di ini dead air. Dead air itu adalah kecelakaan paling fatal. Berarti penyiarnya pilihannya nggak konsen, atau lagi meninggalkan ruang siaran, atau dia memang lagi ngelamun atau tidur. Nah jadi itu sering kejadian pada saat penyiar tidak konsen. Nah, jadi makanya memang harus konsen. 3 jam siaran lo atau 4 jam siaran lo atau 2 jam siaran lo itu atau 1 jam siaran lo itu adalah show lo. Dan lo harus konsen. Siaran 3 jam gua itu sama lelahnya dengan 1 hari. Bekerja capek banget. Habis itu biasanya kalau habis siaran gue pasti ke pantry, gue ambil rokok, gue ngerokok dulu atau ngeteh dulu, ini dulu. Minimal setengah hari baru gue masuk ke ruangan kerja sebagai musik director, baru gue ngeset lagu. Dan pada saat gue tidak menemukan kok lagunya nggak enak ya, kok lagunya semuanya nggak dapet dalam 12 lagu kalau lu CD, berarti ada yang salah sama gue. Gue keluar, Gitu ya. jalan-jalan dulu, kemana dulu, Iya, baru balik. Nggak mungkin di 12 lagu itu nggak ada yang enak. Iya. Berarti di sini lu ada yang Ada salah yang- sama di sini. Sorry. Kalau siaran kayak gitu berarti di zaman dulu tuh kita kalau kaset kita suka koleksi lagu-lagu kita pilih-pilih Iya. terus kita Rekam, di kaset. Itu begitu nggak sih mas? Mas mau siarannya udah nyiapin lagu duluan, terus itu nanti jadi apa lagu-lagu yang on air Enggak, selama itu atau enggak. Satu-satu. Satu-satu kaset gitu Satu-satu kaset. Kaset lu. Kalau itu kan, Kompilasi, itu bukan kompilasi. kompilasi. Nah, kompilasi. Ada yang kompilasi contohnya. Kalau kita capek nyariin satu-satu nih CD kasetnya zaman kaset lah contohnya ya. Kita majuin tuh lagu tuh, kita dengerin, ini dia lagunya. Baru cue, cet, nah pas. Oke. Tapi resikonya kan memang ada jeda. Nah pada saat telat, biasanya kan pasti ada jeda 2 detik atau 3 detik lah lagu ya. Nah telat masukin lagu berikutnya masuk. Kalau lupa turunin tracknya. Itu fatal ya. Ini kan volume sama aja Iya, volume. bener, iya. Volumenya nggak dikecilin, kalau diginiin tetap ada di sini. Kita naikin lagu yang berikutnya, ini nggak diturunin, ya bocor. Tabrakan lagunya. Nah itu yang resikonya. Iya. Sebenarnya. Oke, sekarang gue mau nanya ini. Berarti kalau yang lu sering udarakan tuh yang sifatnya live ya? Live. Kalau menurut lu tantangannya sebenarnya lebih enakan yang live apa yang taping? Kan ada taping juga ya? Ada, kalau sekarang taping itu udah sering. Kalau di zaman dulu nggak ada taping? Ada dong pasti. Taping ada. Tapi jarang nggak sekarang. Kalau sekarang lebih gampang kok. Oh penyiarnya, ya coba aja request atau sapa penyiarnya. Kalau dia nggak jawab berarti taping. Jadi nggak ada di Iya, tempat. gitu ya. Ya orang taping kok tinggal putar kan yang dibutuhkan suara. Terus kalau sekarang
orang ada YouTube, ada memang live atau streaming gitu kan. Ya pada saat nggak ada penyiarnya berarti kan nggak ada. Streamingnya nggak akan jalan gitu kan. Iya. Nah itu kecatatannya. Sebenarnya kalau dia live itu sekalian bisa bikin podcast, bisa bikin TikTok, bisa bikin apa. Nah jadi sebenarnya lebih gampang sekarang kalau harus seorang penyiar nggak usah bikin TikTok sendiri, dia siaran di TikTok kok. Iya benar ya. Iya kan? Nah dia jadi YouTube-nya dia sendiri, konten sudah ada. Sudah ada. Dia jadi konten kreator dia sendiri untuk programnya sendiri. Gak usah mikir macam-macam, ya base lo penyiar lalu bikin sendiri aja. Iya, betul. Nah jangan bikin lu ternak burung lah, ya lu penyiar bikin aja lo sebagai itu. Tapi base hobi lo mungkin karena penyiar lu memang cuma pingin sesuatu. Nah kalau gue ya pilihannya, kalau lu seorang penyiar, bikinlah podcast sebagai penyiar. Manfaatkan apa yang sedang lu lakukan. Karena itu adalah passion lu. Kalau passion lu. Tapi kalau bukan, jangan. Oh gitu ya. Wah, Itu untuk pesan-pesan penyiar yang sekarang nih. Sekarang tuh eranya udah sesimpel itu kok. Ngapain sih? Udah bikin TikTok sendiri, apa bikin podcast sendiri, segala macam dari siaran lu aja. Yang contohnya lu stripping, Senin sampai Jumat, bikin gitu. Senin sampai Jumat. Habis itu jangan lu upload lu edit dulu habis itu posting. YouTube. Jadi wah keren nih masukannya. Boleh juga. iya kan? Jadi portfolio sendiri ya. Ya, iya, bener. jadi tetap sendiri. Betul. Karena ada satu penyiar gue yang Ikutin sekarang ini zaman. jadi pembicaraan di forum discussion radio. Kenapa? Dia siaran, tadinya penyiar ini adalah penyiar tandem. Dan dia tidak melalui proses training. Kemudian gue training, melalui proses training benar menjadi seorang announcer. Dan dia sekarang kemudian punya keberanian, gue bilang, coba siarannya, lo videoin. Terus dia gue kasih program segmen khusus, kekuatan dia sendiri, dia bisa nyanyi dia, suaranya memang bagus, dan itu jadi pembicaraan, karena interaksinya tinggi banget. Wah, itu yang dicari. Nah, karena interaksi, Iya. orang lihat, orang nonton, wah keren, kan dia sungguh-sungguh karena passionnya nyanyi, dan kebetulan dia penyiar, dia nyanyi sebagai seorang penyiar. Wow, keren. Nah akhirnya Plus dia, poinnya dia ya. nah itu dia taruh di di TikTok aja, itu Yang nonton ribuan banget. ya. Ya. Padahal tadi cuma punya tandem. Gue bilang sayang daripada tandem berdua siaran ngapain sendiri aja lu. Training mau. Secara look gue liat nih boleh gitu kan ya. Nah jadi ya kadang-kadang orang tuh cuma melihat look. Tapi gue bilang kalau look lu bagus, Allah ngasih yang lebih, Tuhan ngasih yang lebih. Tapi otak lu kosong gak berguna. Sama aja bohong. Ya. Nah tapi kalau lu udah look bagus itu kan gift. Tapi otak lu terisi dengan benar, gue bilang gitu. Manner lu bagus, itu akan jadi nilai yang sangat bagus. Nah itu basicnya. Itu jadi makanya gue ke tim yang sekarang gue selalu tanamkan itu. Karena gue dulu penyiar kan gue tahu caranya. Ya gue gak ada yang ngajarin dulu. Ada yang ngajarin tapi ya sedang ngajarin. Tapi gue belajar dari pelajaran oh gini. Udah belajar. Nah ngikuti perkembangan zaman. Karena kalau tidak ngikutin perkembangan zaman, kita stuck di masa lalu. Gue cuma bilang, di masa lalu ada dinosaurus sebelum kita. Nah jadi kalau lo stuck di masa lalu, ini udah 2023, besok 2024 dan seterusnya, kita ngomongin dulu. Better kita ngomongin hari ini dan ke depan. Kita udah ngomongin hari ini nih, tapi ini mirroring kita masa lalu kan, kita bongkar di retroism ini, gitu kan, mirroring kita masa lalu mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk anak-anak sekarang. Nah, Yes, bener sama kan banget. sama semboyan ya kan? dibaca itu sampai gua liatin telepon kenangan kita. masa lalu menambah semangat, energi masa kini untuk menyambut masa depan. Mantap! Keren kan semboyannya? Udah ada trademark sendiri tuh. Keren. Gue pengen ketemu tuh sebenarnya sama yang bikin semboyannya, tapi belum ketemu. Penasaran gitu ya. Bener. Cocok ya, Bener ya? Nyambung. Nyambung ke situ Gue kan? sepakat sama itu. Hah? Gue sepakat sama itu. Sepaket ya. Sama. Mantap, luar biasa. Siapa yang bikin? Oke, rahasia nanti akan kebongkar juga kok. Oke, gimana masih lanjut? Masih panas nih Terus? kayaknya, masih panas. Panas, oke. Masih seru. Oke, Aksi mau tanya atau Daddy G? Oh mau dengar, oke terus. Budos masih ada pertanyaan? Nah, oke, Om Kevin. Jadi mau pertanyaan ya dari Budos ya. Ya. Soal suara penyiar radio di tahun 80-an dan 90-an kan biasanya tuh kalau suara laki bisa lebih berat, lebih keren gitu kan. Beda nggak dengan sekarang? Atau suara perempuan juga bisa? Bisa. Sebenarnya kita Gimana? tuh kayak kita
latihan olah vokal namanya sebutannya ya. Olah Ya. vokal Olah itu vokal, ya. memang dulunya basicnya suara penyiar itu harus berat. Karena kan lebih ke artikulasi. Sebenarnya berat suara itu sebenarnya pakai suara perut. Nah tujuannya bukan bikin suaranya jadi gede, bukan apa. Tapi itu kan soal suara perut. Kalau kita baca adlibs atau satu narasi yang panjang, itu tujuannya kalau kita pakai suara leher, kita akan lebih banyak ambil napas dibandingkan pakai suara perut. Nah jadi kalau kita tarik napas, Lebih capek. gitu kan? Nah itu kita keluarin pelan, kita bisa berapa paragraf kita bisa baca. Nah tapi kalau kita cuma langsung baca, itu paling dapat 2 paragraf. Tapi kalau kita pakai suara perut, kita bisa sampai 4 paragraf atau 5. Oh gitu ya. Di situ bedanya. Ya. Nah jadi ada teknik. Sebenarnya bukan untuk bagusnya suara, itu cuma bonus. Jadi suaranya berat karena kan keluarnya dari perut. Nah. Kayak orang nyanyi ya. Jadi dia narik napasnya nggak ketahuan. Nah sebenarnya ada namanya kan teknik miking nih. Supaya suara penyiar itu tidak ketahuan narik napasnya. Kalau dia dari hidung kan dengeran. Iya. Karena ini kan sensitif Ya, dan ya. dia fokus di 45. Nah pada saat dia pakai napas suara pakai ini mulut itu nggak ketahuan di mana dia ngambil napasnya. Nah atau kalau memang dulu kan tidak terlihat, dia akan buang ke sini. Oh gitu ya tekniknya ya. Atau dia mundurin dikit, baru dia maju. Nah teknik miking tuh kayak gitu. Jadi jaraknya segini, contohnya gitu kan. Tapi pada saat kita mau ngomong berbisik kita dekatkan segini. Pada saat kita mau teriak kita jauhin 2 jengkal gitu kan ya. Nah pada saat kita mau wuh gitu kan ya itu jauh gitu. Jangan wuh, kalau enggak itu di pemancar itu ada namanya yang ngatur dB. Jadi dia bisa pecah. Nah kadang-kadang kalau yang nggak tahu nih penyiar itu cuma ngelihat titik di mana jarum itu dia mentok sampai ke titik merah. Itu nggak boleh. Itu pemancar itu kerja keras. Audio processor itu kerja keras. Kerja keras langsung. Nah jadi harusnya dia ada titik sampai di tengah. Teng. Gitu. Berarti volume suara juga mesti diperhitungkan ya. Jangan terlalu keras. Nah itu kenapa anak-anak teknik itu suka marahin penyiar. Karena dia penyiarnya nggak tahu. Dia pokoknya siaran aja. Nah dia nggak tahu resikonya bahwa abis itu audio processor itu rusak. Gara-gara suara dia yang jelek. Gitu ya. Wah. Jeleknya itu bukan jelek tapi dia jelek karena dia nggak ngerti teknik miking. Nah kalau orang nyanyi kan dia tarik panjang ini kan. Coba kalau dia gini, itu jadi itu speaker. Nah gitu. Itu tuh sesimpel itu aja sih ngebayanginnya. Nah jadi ada tekniknya. Nah tadi kenapa suaranya jadi berat itu bonus. Contoh. Bonus itu dalam arti emang udah anugerah gitu ya. Kayak gini. Halo selamat datang. Ya. Tapi kalau gue tarik napas. Halo selamat datang. Itu suara perut. Jadi nggak bisa. Ini suara gue nih asli nih. Halo, selamat datang. Ini suara asli ya. Itu gue pakai suara ini. Nah, tapi kalau gue tarik nafas, halo, selamat datang. Dudus kayaknya tadi lagi narik nafas juga. Ikutan. Jadi nggak kedengaran ya kita. Halo. Nggak gitu ya. Nggak gitu juga Nggak bisa ya. Gitu. Nah jadi itu sebenarnya bukan. Bisa aja, halo selamat datang apa kabar semuanya. Tapi kan kita kalau yang untuk lebih elegan ya kita ngomongnya gitu. Halo selamat datang semuanya di siang hari ini gitu. Nah jadi langsung tenang. Tapi kayaknya kalau sekarang tua amat sih lo. Gitu Itu ya. kan gaya dulu. Iya, Nah jadi makanya sekarang penyiar-penyiar lebih ke suara asli kayak sekarang. Enteng, karena mereka nggak perlu ada vokal lagi gitu. Kalau vokalnya paling taunya teknik miking, taunya mixer, taunya ini. Tapi kalau mereka mau nanti terjun ke dunia Itu lebih dalam lagi gitu. voice talent atau apa segala macam, nah itu dia harus punya skill. karakter suara yang jadi bukan nggak bagus suara ya, karakter suara yang dibutuhin. Nah, karakter suara gue nih contohnya jatuhnya di medium gitu ya. Suara berat, contoh Gudang Garam, pria punya selera, Garuda Indonesia, gitu kan beda. Sama Oreo, beda ya. Sama Johnny kayak gitu. Pocari Sweat, kembalikan Ion. Kalau laki-laki ada tenor, bariton, bass. Tenor, bariton, bass. Gua adanya mungkin di bariton. Gue nggak bass. Karena kalau bass pun bisa ya, kayak Gudang Garam tadi. Tapi bisa nggak bermain intonasi di dalam kata-kata gudang garam. Cuma gudang garam. Asik. Lu berarti itu nggak gampang ternyata. gampang. Dan itu kenapa mereka dibayar Latihan. mahal. Iya. Untuk satu cutnya aja. Nah itulah turunan dari announcer. Dan announcer itu dari seorang announcer bisa menjadi presenter, bisa menjadi MC, bisa menjadi voice talent, bisa menjadi lain-lain.
Yes. Wah gitu ya. Banyak. Iya, banyak. Nah jadi bukan hanya gue udah penyiar, terus lu mau ngapain? Ya udah stop. Nah seru men. Turunan Ya. Berarti Budos kita bisa kembangkan nih sebagai retrocaster kita istilahnya, podcaster itu bisa dikembangkan lagi ya untuk jadi kemana? bisa Bisa ya? banget. Oh, bisa banget. Tuhan udah ngasih dari semua badan kita ini bisa jadi duit. Iya. Audio, kuping, save, lidah, rasa. Yang untuk wangi, yang dibayar hidungnya, penciumannya, ya kan? Kita suara nih, daripada gibah, mendingan kita jadiin ada harga. Jadi cuan lagi. Iya. Jadi cuan. Oke. Wah ini kayaknya obrolannya udah agak lama. Cuman sekarang gini, gue mau tanya, lu kan udah melalang buana di berbagai radio. Yes. Nah sekarang gue pengen tahu aja sekarang, lu sekarang bergerak di apa dan sekarang ada di radio mana kalau boleh gue tahu? Kalau bergeraknya nggak pindah-pindah, gue tetap radio. Tetap radio I'm ya? radio man, pokoknya. Gitu. Tapi Gua- di bidang manajemennya Iya, ya? iya. Oke. hobi gue itu cuma musik. Musik turunannya gue nggak bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik, dan gue hanya bisa menjadi seorang announcer. Dan gue suka dengerin musik. Jadi yang paling pas adalah radio. Nah jadi gue ke radio, gue mendengarin musik, gue coba terjun ke dalam manajemennya. Kemudian hobi keduanya adalah otomotif. Nah jadi gue selalu berpikir antara dua itu. Jadi kenapa gue tetap di radio dan gue sekarang masih di radio hari ini masih sebagai pelaku radio. Dan gue sekarang ada di radio dekat rumah gue sendiri, namanya Benz Radio. Benz Radio, oh betul kenal banget. Benz Radio, oh berarti yang ini ya boleh gue bilang tuh radio Betawi ya, radio etnis ya. Iya. Cuman program isi acaranya tuh kayak gimana? Itu apa semuanya mesti yang berbau etnis Betawi atau bagaimana? Kan lu apalagi sih. Awalnya gue juga cuma berpikir di situ gitu kan bahwa ini radio Betawi berarti semuanya tentang gambang, tentang ini apa enggak, ternyata pada saat gue masuk ke dalam Benz Radio ternyata turunannya itu Babe Benyamin. Babe Benyamin itu adalah penerobos. Legend ya. Dia tuh basicnya, why dia legend? Dia bisa diterima dari ses nih, secara ses nih, A sampai D. Jadi dia bisa diterima di semua kalangan. Kenapa? Dia menerobos kultur dia sebagai seorang Betawi. Emang orang Betawi gak bisa jadi apa-apa gitu. Pun kita suku kita nih, suku lo contohnya orang Batak harus begini aja, orang Makassar harus begini aja, orang Jawa harus begini. Enggak men, ternyata kita tuh individu. Nah Babe itu menunjukin bahwa gue sebagai suku Betawi, gue bisa dong seperti orang lain. Dan gue bisa melakukan apa aja. Gue gak harus nyanyi lagu Betawi dong. Lagunya boleh Betawi, tapi boleh berjazz dong. Betawi bisa jazz, bisa rock, bisa pop, bisa soul, bisa ini. Nah jadi dia akhirnya menjadi seorang legend karena dia membawakan semua karakter dan jenis lagu. Karena dia basicnya dari situ. Dan kemudian dia terjun ke dunia yang lainnya. Film lah, jadi komedian lah, dia jadi presenter lah, jadi ini. Nah dia ambil semuanya yang berhubungan dengan dunia komunikasi. Nyanyi itu kan komunikasi, ya kan? Cara kita stand up comedy itu komunikasi dengan cara yang berbeda, gitu kan ya. Film juga cara berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Dia ambil semuanya karena dia tahu dia cuma pengen mengomunikasikan cara orang Betawi berkomunikasi dengan gaya Betawi. Dengan gaya Betawinya. Nah, itulah turunan jadi Benz Radio. Nah akhirnya gue setelah bikin SWOT analitiknya gue bilang ini pas berarti dong. Boleh dong Benz Radio lagunya mau barat kayak mau Indonesia kayak mau dangdut kayak mau pop lagu Betawi. Gue bikin. Oh berarti dalam hal ini Benz Radio itu bukan istilahnya radio yang segmented enggak? Pangsa pasar. Cuma bahasa pengantarnya bahasa Betawi. Jadi penyiar-penyiar mesti bahasa Betawi? Enggak, iya bahasa Betawi. Tapi bahasa Betawi itu kalau kita tarik turun lagi itu bahasa Jakarta. Kalau gue. Iya gitu pokoknya belakangnya E aja itu ya? Iya. Nah enggak. Sebenarnya itu kalau di Betawi itu kalau dulu tuh masih ada Betawi kota pakainya E. Betawi sini pakai ya. Bahasa ini. Nah sekarang udah dilebur. Bukan E doang, Betawi itu ya kita gini ngomong. Yang lu gua, mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Sama kan? Nah jadi ada yang bilang kemana lu sama. Nah jadi orang paham kan? Jadi sebenarnya bahasa Jakarta ya bahasa Betawi kan. Ini kampungnya dia. Gitu ya. Kok jadi gua Betawi nih? Ya. tapi memang bener sih kalau dilihat kayaknya Radio Benz itu seolah-olah itu ya apa yang penggemarnya itu sorry tanda kutip kaum marginal gitu ya. Iya. Tapi ternyata tidak. di sini ingin membuktikan bahwa itu bukan dihapuskan bukan kaum marginal aja yang bisa mendengarkan kita Benz juga Radio. bisa denger. Iya. Nah kalau perubahan yang gue bikin, kalau dulu kan kalau dia bentuknya dangdut nih gitu ya.
Pertanyaannya kenapa dia lagu dangdut? Sebenarnya dulu enggak bang, ada lagu baratnya, ada rocknya di ini. Kenapa dangdut? Karena menurut mereka dangdut banyak pendengarnya. Akhirnya cuma mau ngejar itu. Tapi how to-nya itu yang lebih penting. Gue bilang nggak perlu dangdut juga, pop juga banyak. Ada beberapa radio yang memutar lagu Indonesia pendengarnya banyak kok. Iya. Gue bilang gitu. Oh tapi gimana caranya? Nah bikin. Gue kasih tahu cara bikinnya. Gini. Oh gitu, kita bikin. Dari lagu kelas A Indonesia sampai yang lagu Melayunya gue puter. Kan bebas. Sekarang bebas loh. Kalau contoh YouTube, podcast apa segala macam, orang bebas milih, nggak bagus pindah, nggak bagus. Sama radio juga, semua media TV pindah, pindah. Sekarang kita tidak bisa mengunci pendengar atau pemirsa ataupun penonton ataupun apalah namanya, karena mereka punya sekarang bebas memilih dan bebas memilih media. Yang kita harus bikin adalah yang kita omongin itu menarik nggak untuk mereka, punya manfaatkah untuk mereka atau sesuai passion mereka nggak? Nah kalau enggak. Mendingan gue pindah. Gitu ya. Tapi sekarang gimana Benz Radio? Ada perubahan yang signifikan nggak dengan kemajuan zaman sekarang ini? Maksudnya alhamdulillah. Oh iya. Kalau di data yang terbaru, Benz Radio sekarang adalah radio terbaik se-Jabodetabek. Nomor 1. Radio termasuk Jabodetabek nomor 1. Luar biasa. Keren. Kayaknya kita juga mesti dengerin Benz Radio sering-sering nih. Abis ini. Udah gitu juga deket rumah gue juga sih studionya. Samperin yuk. Main ke sana. Main ya boleh. Sering bikin acara kegiatan-kegiatan juga ya? Banget karena radio itu semuanya harus dijalanin. Jadi bukan hanya siarannya aja, karena belum tentu semua orang dengar radio. Belum tentu semua orang nonton podcastnya atau streamingnya. Dan belum tentu semua orang datang ke eventnya. Ya, belum tentu orang kemudian tahu Benz Radio. Gimana caranya? Semua elemen yang terus berjalan. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Aku bocorin di sini nih sekarang. YD nomor 1. Luar biasa. Dibocorin loh di Nah jadi semua elemen nggak bisa. Oh gue radio ya gue radio aja, nggak perlu ada off air, nggak perlu ini. Wah salah bro. Emang radio sekuat apa? Jadi istilahnya harus melebarkan sayapnya. Harus melebarkan sayap. Kenapa anak event pun harus butuh media untuk mensosialisasikan eventnya? TV, radio, cetak, itu kan elemennya, sosial medianya dan ini kan media. Berarti kan, nah terus kalau Markom terus mau bikin acara dan segala macam harus gandeng bukan oke gue Markom radio gitu. Terus nggak boleh gitu kerja sama TV, nggak boleh gitu kerja sama .com lain. Wajib kalau jawabnya, wajib. Kenapa? Karena radio lo belum tentu ada yang dengar atau berapa besar pendengar radio. Lo bilang besar, pertanyaan berikutnya berapa besar? Gitu ya. Kita jadi berpikir deh. Pak Dos nih. Makanya nggak salah kan diundang di Retroism. Nggak salah banget, benar. Oke banget. Ada banyak pembelajaran yang kita bisa petik. Oh masih ada waktu ya? Cukup? Gimana nih cukup ya? Ya aduh sayang sekali padahal banyak yang mau kita ulas, kita mau bahas, banyak pelajaran yang bisa mungkin sharingnya berharga banget. Betul. Dari Om Kevin Onyx. Yang mudah-mudahan ya kita semuanya, gue juga terpelajar. Gue pengen belajar dari era yang sekarang, dari anak muda yang sekarang. Jangan pikir mereka adalah anak kita nih. Masih anak-anak, enggak. Justru ini eranya mereka. Justru kita belajar banyak dari mereka karena kultur mereka beda. Sekarang mereka pelakunya di saat ini. Kita kan sekarang cuma bagian kecil dari pelaku saat ini, anak 90, 2000 piramidnya udah begini. Iya. Kita udah di atas nih. Contoh gitu ya, kita menuju ke atas. Nah, di sini nih mereka pelakunya. Jangan bilang istri gue bilang, "Pas sekarang di kantor gue anak muda semua, bukan di kantor anak muda semua, lu nya udah tua." Udah luar biasa. Oke, kita rasa sekian dulu kali ya. Kayak kasihan ini apa udah kayaknya bakal diundang lagi nih. Iya, mungkin dengan topik yang beda. Mudah-mudahan. Gue senang aja sih bisa sharing. Seneng ya, gue juga seneng banget lu bisa datang ke sini. Amin, mudah-mudahan diundang. Sudah datang. Oke, jadi kalau misalkan memang ada rencana untuk mau diundang seperti Om Kevin ini, silahkan daftar di mana Bu Dos? Retroism62@gmail.com, itu kalau Gmail. Kalau misalnya mau ke YouTube juga bisa, langsung aja komen atau ke Instagram Retroism62. Dan bagi yang pertama kali baru melihat, jangan lupa subscribe, itu paling penting, subscribe dan subscribe. Oke? Yes, like and comment. Ya. Jangan lupa, udah ada di Twitter.
Itu satu lagi kabar. Sudah Kata ada SB di sudah ada di Twitter. Twitter. Jadi semua sosmed itu sudah ada ya. Twitter Semua dan ya? Facebook juga. Oh tuh Facebook ya, baru aja. semua sosmed, semua ini sosmed, platform sosmed ada ya kita udah ya. Iya dong, kita kan belajar banyak tuh tadi. iya. Ya dari anak muda sekarang. Luar biasa banget. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Sam. Thank Bung, you. kok Bung Om Kevin Onyx. Iya. Thank you banget. Oke, sekian dulu kalau gitu mungkin kita bisa ketemu lagi di lain episode dengan guest yang lain juga. Jadi jangan lupa terus pantengin YouTube channel dengan dengan tema yang menarik tema juga. yang menarik tapi channelnya apa namanya? Retroism plus 62. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain episode. Dadah.